Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi pelajaran PKKP, produk kreatif dan kewirausahaan praktek atau produktif. Nama saya Siti Julfa Azkia dari 12 RPL 6 SMK Informatika Sumedang. Sebelum ke pembahasan materi, di sini ada sedikit biodata tentang saya. Nama saya Siti Julfa Azkia. Alamat lingkungan Garmana RT 1 RW 19. Saya mempunyai hobi yaitu bermain teater atau berakting. Tempat tanggal lahir Sumedang 11 Agustus 2002. Di sini juga ada alamat email yaitu sitijulfa965@gmail.com. Dan juga ada sosial media saya Instagram sitijulfa2533 yaitu Sitijulfa Azkia 065@gmail.com. Dan di sini ada sosial media saya Instagram sitijulfa2533. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama yaitu tentang RPL atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Adapun tujuan dari RPL: 1. Menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari 3 sisi: sisi sponsor, sisi pemakai, dan sisi maintainer atau modifier. Sisi sponsor yaitu individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Sisi pemakai yaitu siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Dan sisi maintainer atau modifier yaitu yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Tujuan kedua dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Sedangkan tujuan ketiga dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya jurusan RPL kerja apa sih? Nah, pasti banyak nih yang nanya, nanti lulusan jurusan RPL kerjanya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pekerjaan yang lulusan jurusan RPL. Yang pertama ada konversi PSD ke WordPress. Merupakan pekerjaan yang berperan untuk Anda agar mampu memenuhi kebutuhan klien. Salah satunya mengubah hasil Photoshop menjadi file WordPress. Kedua, developer IT. Merupakan pekerjaan yang mengharuskan Anda dapat mengembangkan perangkat lunak dengan memenuhi kebutuhan klien seperti perangkat lunak untuk pendidikan, bisnis, hiburan, games, atau telekomunikasi, dan yang lainnya. 3. Programmer. Membuat program sebagai perangkat lunak dari komputer untuk memudahkan fungsi tertentu. Programmer dapat bekerja di segala bidang baik industri, pertelevisian, perbankan, media, sistem analisis dan sistem insudator yang nantinya Anda harus berperan dalam melakukan analisis terhadap sistem atau program yang berbasis teknologi dan informasi dalam suatu perusahaan dan membuat solusi yang integrasi dan memanfaatkan perangkat lunak ini menjadi salah satu peluang kerja lulusan SMK jurusan RPL. 5. Database administrator berperan dalam perencanaan memelihara basis data termasuk data warehouse. Keenam, ada komputer network atau data communication unit. Bertugas untuk merancang arsitektur jaringan komputer dan melakukan perawatan pengelolaan jaringan dalam instansi atau perusahaan. Ketujuh, ada developer. Anda diharuskan dapat mengembangkan perangkat lunak multimedia dan melakukan perawatan pengelolaan jaringan dalam instansi atau perusahaan. Dan yang terakhir, game developer.
Anda diharuskan dapat mengembangkan perangkat lunak multimedia. Nah, itu adalah jurusan bagi pekerja yang jurusannya RPL bisa kerja di salah satu itu. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang produk. Produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, jadi sebagian besar pendapatan suatu perusahaan berasal dari produk. Dari produk yang dijualnya kepada para konsumen. Konsumen akan membeli produk tersebut untuk keperluannya sehari-hari maupun untuk memenuhi kepuasannya. Empat dimensi yang penting dalam suatu produk perusahaan. Di antaranya, 1. Luas produk berhubungan dengan sejumlah lini produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. 2. Panjang produk berhubungan dengan banyaknya jenis barang yang dibuat dalam lini produknya. 3. Kedalaman produk berhubungan dengan sejumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. 4. Konsistensi produk berhubungan dengan seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian akhir, kebutuhan produksi, saluran distribusi, atau beberapa hal lain. Produk dalam pemakaian akhir, kebutuhan produksi, saluran distribusi, atau beberapa hal lain. Nah, di sini ada pula beberapa ciri produk yang disukai konsumen. Di antaranya, 1. Awet atau tahan lama. Tentunya konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama bila digunakan atau awet sehingga tidak mudah rusak. Misalnya seperti telepon genggam, umumnya rata-rata orang di Indonesia menyukai telepon genggam yang harganya murah tapi memiliki daya tahan yang baik. Dengan daya tahan yang baik, maka banyak sekali produk telepon genggam yang laku dan disukai masyarakat. Kedua, perawatan yang mudah. Produk yang disukai konsumen selain awet yaitu mudah dirawat atau dipelihara. Misalnya seperti pada pakaian, selain pakaian tersebut harus nyaman saat digunakan, maka pakaian tersebut juga harus mudah dirawat, dibersihkan, atau seperti pada sepatu. Banyak sekali masyarakat yang menyukai sepatu yang simpel, karena selain mudah digunakan, sepatu tersebut biasanya mudah untuk dibersihkan. Dan yang terakhir itu murah. Nah, saat ini sebagian besar konsumen menyukai produk dengan harga yang relatif murah. Selain harganya yang harus terjangkau, tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. Seperti tadi contohnya pada produk telepon genggam. Konsumen lebih memilih produk yang relatif murah, tapi memiliki kualitas yang cukup baik. Pembahasan ketiga ada kreatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang artinya membuat atau menciptakan. Sehingga arti kreatif adalah kemampuan dalam menciptakan suatu ide dan konsep dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dalam kehidupan manusia, hal-hal kreatif dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, diantaranya 1. Ide. Pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ide merupakan suatu pemikiran yang menciptakan solusi atau masalah yang ada di masyarakat. 2. Produk, barang atau jasa. Produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Tanpa adanya proses kreatif, tentunya produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan konsumen. 3. Gagasan. Kreatif dapat juga diwujudkan dalam bentuk gagasan-gagasan dalam mengatasi masalah yang ada. Gagasan dapat dikemukakan secara langsung maupun melalui tulisan pendek, buku, dan lain-lain. Ada juga nih ciri-ciri orang kreatif. Nah, setelah memahami apa itu kreatif, mari berikutnya kita melihat beberapa karakteristik orang-orang kreatif. Ada
Adapun ciri-ciri orang kreatif, diantaranya satu, sering berimajinasi. Mereka yang sering berimajinasi kemungkinan besar termasuk dalam kategori orang-orang kreatif. Umumnya orang yang suka berimajinasi memiliki otak kanan yang lebih dominan dibanding otak kirinya. Mereka sering juga disebut sebagai pemimpin yang realistis karena mampu merealisasikan imajinasi mereka menjadi nyata. 2. Menyukai tantangan. Bagi orang-orang kreatif, tantangan dan kesulitan merupakan sesuatu yang dapat memicu semangat. Umumnya mereka menghadapi tantangan dengan sikap optimis, berani mengambil risiko. Ketika mereka gagal menghadapi tantangan, hal itu dianggap sebagai pelajaran. Dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil melalui kesulitan yang dihadapi. Dan yang ketiga, mudah beradaptasi. Orang-orang kreatif merupakan individu yang dapat berpikir cepat dalam menentukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut membuat mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan dan suka membantu dalam penyelesaian kasus secara berkelompok. Yang keempat, mudah merasa bosan. Orang-orang kreatif sering berimajinasi dan mereka selalu terbuka dengan hal-hal baru di sekitarnya. Inilah yang kemudian membuat mereka cenderung mudah bosan terhadap sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. 5. Pribadi yang misterius. Orang kreatif pasti mudah dipengaruhi oleh mood yang cepat berubah, sehingga kepribadian mereka sulit ditebak. Sensitivitas dan rasa empati mereka tinggi, namun seringkali sikap mereka membingungkan orang lain. Umumnya mereka menghadapi tantangan dengan sikap optimis, berani mengambil risiko. Ketika mereka gagal menghadapi tantangan, hal itu dianggap sebagai pelajaran. Dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil melalui kesulitan yang dihadapi. Ketiga, mudah beradaptasi. Orang-orang kreatif merupakan individu yang dapat berpikir cepat dalam menentukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut membuat mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan dan suka membantu dalam penyelesaian kasus secara berkelompok. 4. Mudah merasa bosan. Orang-orang kreatif sering berimajinasi dan mereka selalu terbuka dengan hal-hal baru di sekitarnya. Inilah yang kemudian membuat mereka cenderung mudah bosan terhadap sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, kelima, pribadi yang misterius. Orang kreatif mudah dipengaruhi oleh mood yang cepat berubah, sehingga kepribadian mereka sulit ditebak. Sensitivitas dan rasa empati mereka tinggi, namun seringkali sikap mereka membingungkan orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan dibagi menjadi dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira adalah pahlawan berbudi luhur, pejuang, manusia unggul, pahlawan, berwatak agung, teladan, gagah, dan berani. Sedangkan usaha adalah perbuatan bekerja, beramal, atau melakukan sesuatu hal. Dari dua pengertian kata wira dan usaha secara harfiah, wirausaha biasa dimaknai sebagai manusia unggul yang berjuang untuk mengusahakan sesuatu hal. Jadi, kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru, memiliki tambah, bermanfaat, dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kerja baru, orang yang menjalani kegiatan kewirausahaan dan wirausahawan. Wirausahawan juga memiliki ciri-ciri dan mungkin belum banyak yang tahu akan ciri-ciri yang dimiliki wirausahawan tersebut. Berikut ciri-ciri wirausahawan. 1. Memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. 2. Mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. 3. Dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan.
jiwa kepemimpinan. 3. Memiliki semangat serta kemauan yang keras. 4. Dapat menganalisis dengan tepat, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. 4. Memiliki semangat serta kemauan kemajuan yang keras. 5. Dapat menganalisis dengan tepat, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Nah, wirausahawan harus mampu mengelola aktivitas usahanya sendiri atau mandiri dengan dibarengi sikap-sikap sebagai berikut. 1. Bersikap penuh tanggung jawab atas segala resiko yang dihadapi. Wirausahawan perlu mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil untuk meminimalisir resiko ke depannya. 2. Bersikap percaya diri atas keyakinan kepada kemampuan diri sendiri dalam mencapai keberhasilan. 3. Memiliki sikap kepemimpinan dalam pengelolaan organisasinya. Dan 4. Nilai prestasi yang diimpikan adalah uang atau hasil yang mencapai target organisasi. Nah, cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.